Ulin siapa Ulin? Belum, belum. Siapa? Bapak namanya siapa? Bang Bisa, Misar. bisa. Bapak? Oh ya, oke, oke. Nanti kalau udah masuk kabarin ya Pak sama namanya. Kabarnya apa? Ngomong aja. Asbin ada nggak? Yes. Rina ini. Oh, udah masuk. Terus Aswin Pak. Asbin ya. Belum, belum. Ada juga Ulin Kobe, Dwi Bakti Novianto nih. Oh, bukan, bukan, bukan. Bukan nih. Ini Belum. belum semua ini. Ada ini enggak? Ada Vito, Vito, Vito. Pito. Nah, ini Bapak Misar bentar. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu webinar hari ini. Perkenalkan saya dengan Rinovi yang akan memandu acara pada pagi hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar kami dengan tema memenuhi kepatuhan Undang-Undang PDP 2024 dengan keamanan identitas dan data. Kemarin ada 10. Adapun agenda yang akan dibawakan oleh para pembicara yang expert pada bidangnya, yaitu dimulai dari opening speech oleh Bapak Mitar Sulaiman dari PT United Technology Integrasi. Lalu dimulai untuk presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Aswin Hadi Nasution, Lead Assessor on Information Security and Cyber Security on Health Sector BSSN. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Fahmi Persada, selaku Retail Engineer Forcepoint. Setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Anton Purba dari Dilenia. Dan di akhir acara akan diadakan Q&A session dan undian door prize. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memaksimalkan waktu, di sini saya persilakan kepada Pak Misar Sulaiman selaku Sales Manager PT United Technology Integrasi untuk memberikan opening speech. Kepada Pak Misar, waktu dan tempat akan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Rinovi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera.
Halo, selamat pagi. Oke, ya, saya perkenalan, nama saya Misar Sulaiman. Saya dari perwakilan dari PT Unity Teknologi Integrasi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua peserta webinar pada pagi hari ini yang sudah sangat antusias menghadiri, join di webinar kami. Kemudian sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekaligus menyapa Bapak-Bapak pembicara yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada Bapak Aswin Hadi Nasution. Selamat pagi Pak Aswin dari BSSN. Ya, pagi. Kemudian ada Pak Fahmi Persada dari Forcepoint. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi, Pak. Lagi ada Pak Anton Purba juga dari Delinia. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Baik. Oke, dalam webinar kali ini kita mengusung topik memenuhi kepatuhan Undang-Undang PDP 2024 yang insya Allah akan diberlakukan di tanggal 17 Oktober ini terkait keamanan identitas dan data seperti itu. Jadi harapannya dengan webinar ini kita bisa lebih memahami mengenai undang-undang tersebut sehingga kita juga bisa mengetahui resiko-resiko apa yang akan terdampak kalau kita nggak adhere, tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Nanti akan banyak dijelaskan oleh Pak Aswin dalam hal ini. Kemudian kita juga paham nih terkait dunia cyber atau data cyber security. Nanti ada Bapak Anton, ada Bapak Fahmi akan banyak menjelaskan kepada kita semua yang akan berbagi seperti itu. Namun saya tahu Bapak Ibu sudah tidak sabar menunggu presentasi atau penjelasan dari para pembicara kita pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan profil PT Unity Teknologi Integrasi sebagai penyelenggara event pada pagi hari ini. Izin saya coba share screen Bapak Ibu. Oke, panitia sudah sudah terlihat screen saya? Baik, terima kasih. Jadi saya langsung aja, PT Unity Teknologi Integrasi, kami adalah penyedia solusi IT terkemuka. Kami sudah banyak bekerja sama atau dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia, dan kami juga sudah banyak berkolaborasi hingga hari ini dengan brand-brand IT terkemuka seperti HP, Dell, Lenovo, VMware, Forcepoint yang hari ini juga akan jadi pembicara, ada Delinia juga, termasuk Forti dan lain sebagainya. Nah, kami berdiri sejak 2005, kurang lebih hampir 20 tahun. Kantor pusat kami ada di Jakarta, tepatnya di Jalan Siantar nomor 18. Kemudian kami juga punya 2 perwakilan operasional cabang di Pulau Gadung, di kawasan. Kemudian ada juga di Cikarang. Namun, kami juga di sini tidak hanya menjual produk IT, kami juga menyediakan jasa konsultasi. Artinya, konsultasi mulai dari kebutuhannya seperti apa, desainnya dan seperti apa, baru kita bicara implementasi dan manage service-nya sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua di industri masing-masing. Nah, untuk produk yang kami provide, kami sebetulnya ada 2. Yang pertama kami fokus ke teknologi expertise terkait infrastructure, solution, dan services. Seperti yang tertera di layar saat ini, mulai dari IT infrastructure, ketika Bapak ada kebutuhan server, storage, cloud-based, dan lain sebagainya, termasuk network dan security-nya, ya, itu juga kami ready. Bahkan yang hari ini bakal kita banyak bahas terkait data security, kami punya DLP, ya, di sini nanti ada dari Delinia, ya, data loss prevention. Kemudian juga kami juga punya PAM atau privilege access management, itu juga nanti ada dijelaskan oleh Forcepoint, ya, dari pembicara kita pagi hari ini. IoT kami juga banyak mensupport industri-industri untuk IoT karena memang itu sudah menjadi satu kebutuhan. Bahkan jika Bapak Ibu ada kebutuhan pengadaan mulai dari security system, PC, laptop, atau third party maintenance, termasuk unified communication, all-in end-to-end solution, kami ready dan siap support untuk kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu semuanya di industri. Namun yang menarik lagi, kami juga saat ini sudah hampir ini di tahun ketiga mengembangkan digitalisasi dan otomasi solution. Ada 2 kami membagi. Yang pertama kami mengembangkan
engine. Yang kedua, kami juga mengembangkan produk gitu ya. Kalau engine kami punya IDP, Intelligent Document Processing, dengan brand Nanonet selaku sole distributor. Kami di sini kalau Bapak Ibu cari Nanonet ya hanya ada di kami seperti itu. Kalau Bapak ada kebutuhan terkait data entry manual yang masih dilakukan dengan Nanonet, hal itu tidak perlu lagi dilakukan. Akurasinya juga dipastikan nyaris menyentuh angka 100%. Yang engine yang kedua kami punya RPA. Ini mungkin bisa dibilang jadi satu kesatuan. Di RPA kami punya dua brand, mulai dari UAP, ya Robotic Process Automation, dengan Cyclone juga. Nah, di keduanya kami sebagai distributor utama ya untuk untuk kedua produk tersebut. Kemudian ada juga produk yang memang kami kembangkan sendiri, kami build sendiri. Ada Simply Expense Management System. Nah, di sini bukan hanya sekedar expense management system, ini juga bisa disbursement, bahkan kami juga bisa mensupport untuk corporate card yang sangat customizable. Nah, ini akan membantu sekali buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini ada di Departemen Finance khususnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Cycles. Ini yang kami kembangkan sendiri juga. Cycles ini AP Automation atau e-procurement system. Ini juga akan sangat membantu buat teman-teman yang ada di divisi procurement dan divisi finance gitu. Bahkan di sini sudah kita lengkapi dengan four-way matching ya untuk Cycles. Di bawahnya lagi kami juga punya DocuFlow. Ini dokumen management system. Kalau Bapak Ibu ada concern terkait pengelolaan dokumen di perusahaan, di semua divisi, ya DocuFlow adalah salah satu solusinya. Dari sini kami juga sebagai distributor utama. Dilengkapi dengan digital signature, ya ini juga sudah menjadi keharusan saat ini di industri, kebutuhan terkait tanda tangan digital, dan ini dengan brand Tilaka kami juga lengkapi dengan e-materai plus dengan biometric teknologi. Dan di bawah mungkin agak geser sedikit ada HRIS dengan brand Hermes. HRIS kami ini berbeda mungkin dengan yang ada di industri. Ini Hermes sangat possible untuk custom. Custom misalnya terkait regulasi perusahaan yang menerapkan sistem shifting shift 1, 2, bahkan sampai 4 gitu ya. Nah, ini Hermes adalah solusinya. Kemudian yang terakhir ada Orienstar. Nah, ini robot beneran gitu ya, ada robotnya. Dia bisa diatur, diperintah untuk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya di industri. Jadi dua itu adalah expertise kami, ya IT infrastructure dan digitalisasi bicara terkait automation solution. Dan berikutnya ini adalah beberapa data customer kami yang sudah banyak menggunakan jasa kami, mulai dari manufaktur, BUMN, FSI dan banking, telecommunication, dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin saya skip aja terlalu banyak gitu ya Bapak Ibu. Dan kami juga siap untuk after sales support-nya ya. Jadi tidak hanya melakukan penjualan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari perkenalan singkat dari kami, PT United Teknologi Integrasi. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga banyak ilmu dan manfaat yang bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Misar atas informasinya mengenai profil dari PT United Teknologi Integrasi. Kami menginfokan kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar hari ini. Sepanjang sesi webinar ini, Bapak dan Ibu dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh para panelis pada sesi Q&A di akhir acara. Dan kami juga akan mengadakan undian berhadiah voucher OVO untuk 5 orang yang beruntung. Dan akan kami umumkan pada akhir acara. Baik, selanjutnya akan dimulai untuk presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Aswin Hadi Nasution, Lead Assessor on Information Security and Cyber Security on Health Sector BXSN. Kepada Pak Aswin, kami persilakan. Oke, baik. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Ya, thank you ya teman-teman. Di forum ini kita sudah diundang untuk bisa saling berbagi. Saya lihat di sini pesertanya cukup beragam ya industrinya ya.
cukup beragam. Walaupun saya saat ini fokus on health sector di 2017 sampai 2022 ya, saya fokus on financial and e-commerce gitu. Rekan sekalian, tadi sudah disinggung bahwa bagaimana kita bisa bersiap atau ready untuk 7 hari ke depan. Kenapa 7 hari ke depan? Karena PDP secara aturan dia diterbitkan di 17 Oktober 2022 dan nantinya kita akan mulai implementasi aktifnya di 17 Oktober 2024. Nah, kita perlu berantisipasi rekan sekalian, lebih tepatnya kita perlu preventif gitu. Kenapa perlu preventif? Karena ada hal yang memang ada perubahan gitu. Ada perubahan. Tapi sebelumnya saya nggak bisa share screen ya, Pak. Coba dong, kasih request saya. Bentar. Oke. Nah, mungkin layar sudah kelihatan ya. Sudah terlihat. Wah, ini salah ini. Kenapa 22 kurang 0 nih? 2022 ya. Bentar, 2022. Oke. Oleh sebab itu saya akan bicara mengenai bagaimana kita bisa bersiap dalam hal implementasi di 17 Oktober 2024 ini yang hitungannya tinggal 7 hari efektif ya. Teman-teman sekalian jangan berpikir bahwa Pak ini kan lembaga PDP-nya belum dibentuk dan lain sebagainya. Akan tetapi rekan perlu ingat ya bahwa dari sisi sanksi yang ada itu bukan hanya sanksi dari pemerintah, akan tetapi berpotensi juga ada hak dari subjek data pribadi untuk tuntutan dari subjek data pribadi yang dirugikan. Nah, ini teman-teman harus lihat bahwa bukan berarti dengan belum dibentuknya PDP hingga saat ini, terus seolah-olah undang-undang tersebut bisa ditunda. Tidak, gitu rekan sekalian. Iya, administratifnya belum, akan tapi dari sisi pelaksanaannya, implementasinya, bahkan impact-nya ke perusahaan sudah. Oleh sebab itu saya akan bicara atau sharing ke rekan sekalian dari sisi data privacy governance based on Undang-Undang 27 2022. Saya dari sisi sertifikasi, terus saat ini memang saya sebagai lead assessor di Information Security dan Cyber Security di BSSN, fokus on health sector. Kemudian saya juga sebagai panel ahli di Kemenkes. Beberapa sertifikasi saya ambil memang fokus di ISO 27. Kemudian plus ya, ada plus terkait privacy and BCMS. Karena BCMS ini menjadi suatu hal yang penting rekan-rekan sekalian. Bagaimana Anda bisa pastikan bahwa Anda bisa jawab, company saya itu punya umur berapa lama gitu. Bisa bertahan berapa lama company saya. Anda harus lihat seperti itu. Oke. Saya mau awali dengan ekspektasi. Seluruh company, seluruh organisasi akan punya ekspektasi atau goal hampir semuanya sama. Ketika Anda punya suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut Anda gunakan untuk komunikasi antara Anda dengan your client, even the nasabah, ataupun dari sisi pasien, ataupun dari sisi pengguna, Anda ingin aplikasi Anda itu ready setiap saat. Oke? Anda ingin aplikasi Anda tersebut ketika ada orang yang mau akses, ketika ada orang yang ingin menggunakannya, selalu ready. Maka Anda punya target zero downtime. Ini target. Kemudian Anda ingin juga bahwa ketika terjadi suatu masalah, maka tidak ada data yang hilang. Dan kemudian Anda juga ingin bahwa kalau bisa, jangan sampai kami terkena insiden. Ini target tidak hanya sekedar doa, rekan-rekan sekalian. Karena target dan doa itu agak sedikit mirip. Cuma pertanyaannya, apakah doa tersebut Anda barengi dengan suatu tindakan atau action? Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi zero downtime? Kita kenal bahwa untuk memastikan availability, kita ada security ada 3 ya, kalian. Ada confidentiality,
memastikan bahwa hanya orang-orang yang ingin saya berikan datanya, ingin saya berikan informasinya, yang hanya bisa mengakses informasinya. Itu namanya confidentiality. Kalau ngomong integrity, tadi disebutkan juga oleh Pak Mizar ya, mengenai produk dia salah satunya ada Tilaka. Anda ingin memastikan bahwa completeness, karena integrity itu berkaitan dengan akurasi and completeness. Bagaimana kami memastikan bahwa ketika ada orang ingin membeli produk kami, maka dia dapatkan produknya. Dia membayar 100, yang keterima 100, bukan 150, bukan 50. Dalam dunia kesehatan, begitu misalkan dokter memberikan suatu resep obat ABC, ingin kita memastikan bahwa di kasir atau di apotek yang didapatkan itu adalah ABC, bukan A dan B, bukan A dan C, bukan A, B, C, D, E. Karena Anda tahu bahwa di posisi di health sector, human safety atau patient safety menjadi suatu hal yang paling mendasar untuk dipastikan dilindungi. Nah, bicara availability tadi, Anda akan lihat ekspektasi saya Pak ada di zero dan time. Pertanyaannya sudah berapa aksi yang Anda lakukan? Apakah Anda sudah terapkan yang namanya misalkan contoh redundant, even itu database, and even itu infranya. Oke Pak, kamu sudah pakai cloud. Oke, cloud Anda sudah HA belum? Udah Anda testing belum? Ketika misalkan satu zone, Anda coba matikan servisnya, berapa lama dia bisa up, pindah ke zone yang lain? Atau Anda yang pakai desain DRC, ketika DC-nya Anda matikan dengan cara mungkin failover atau switchover, berapa lama dia bisa up kembali? Itu dari sisi availability-nya. Maka nggak tadi saya sampaikan tidak hanya sekedar doa, tapi implementasi. Kemudian bagaimana Anda memastikan bahwa core switch ya, Anda punya cadangan nggak? Misalkan Anda di kantor, Anda di perbankan, Anda misalkan di fasilitas kesehatan, atau Anda di industri, yang day to day operation Anda di kantor. Kalau core switch-nya mati, gimana Anda bisa kerja? Berapa lama bisa up kembali? Maka harusnya keputusan untuk zero dan time itu bukan dari IT, tapi dari manajemen. So IT mendeskripsikan bagaimana memastikan bahwa kondisi zero dan time-nya itu bisa terlaksana. Karena biasanya Anda dengan manajemen punya gap. IT inginnya beli alat, IT inginnya punya tambahan A, B, C, D, F, G, manajemen bicaranya efisiensi, nggak nyambung jadinya. Gitu. Yang kedua, zero data loss. Bagaimana Anda bisa pastikan bahwa tidak ada data yang hilang dari sistem Anda ketika terjadi suatu insiden. Ya, day to day-nya mungkin Anda rasa kami Pak nggak pernah kok kena suatu serangan. Betul untuk saat ini. Tapi once terjadi ada suatu kondisi di mana sistem Anda nggak bisa diakses, pertanyaannya, siap nggak Anda untuk kehilangan datanya? Kalau tidak siap, apa yang sudah Anda lakukan? Maka kaitannya nanti dengan backup. Backup database, Anda punya mungkin manual backup, berapa lama backupnya? Oh kami Pak 1 hari sekali backupnya. Pertanyaan sudah cukup nggak? Berarti ada potensi 23 jam, 59 menit data Anda hilang. Ready nggak? Accept nggak manajemen? Kalau nggak accept, maka you consult dengan mereka. Dan terakhir zero incident. Kalau bicara ngomong zero incident, kaitan dengan PDP, Pak kami pengennya nggak ada insidennya. Pertanyaannya apa yang sudah Anda lakukan? Ada sebutannya namanya ROPA, Record of Processing Activity. Anda catat seluruh aktivitas yang ada kaitannya dengan data pribadi. Apa aktivitasnya? Kemudian siapa yang berkaitan dengan aktivitasnya? Data apa saja yang diambil? Bagaimana pengamanan untuk aktivitas tersebut? Apakah ada transfer ke pihak lain? Dan lain sebagainya. Sehingga Anda tahu benar-benar ketika suatu terjadi, Anda bisa pastikan, oh ini bocor karena aktivitas ini. Gitu. Nah, selain dari aktivitas, ada terkait ada namanya DPI atau Data Protection Impact Assessment, di mana Anda perlu lakukan dari Undang-Undang 27 diatur mana aktivitas yang
dia wajib dilakukan DPIA-nya. Ada 7 aktivitasnya. Ada yang terkait data pengambilan data spesifik, ada yang terkait pengolahan data, ada yang pakai teknologi baru, ada yang terkait scoring, ada pencocokan data kepada pihak lain. Aktivitas-aktivitas yang tersebut, maka wajib Anda buat DPIA-nya. Apa kira-kira impact-nya? And bagaimana existing control Anda? Nah, gitu rekan sekalian. So, bicara mengenai tadi itu kontrolnya. Pertanyaannya pengawasannya gimana? Ini punya nggak fasilitas monitoring untuk memastikan bahwa hanya traffic yang memang dikenali yang bisa masuk. Selain itu, tidak. Maka Anda bicara mungkin dari sisi portnya. Oh, kami mau memastikan bahwa tidak ada share breakfast tag dalam sisi traffic kami. Maka Anda harus pastiin bagaimana dari sisi sistem Anda. Sudah terapkan nggak Anda misalkan contoh terkait user term login? Sudah terapkan nggak terkait CAPTCHA? Ada 2FA-nya nggak gitu? Itu insiden. Kemudian kalau terkait leakage gitu, maka Anda pasti bicara mengenai akses kontrol. Punya nggak Anda akses kontrol matrix berkaitan dengan Anda punya sistem apa saja, dan data pribadi itu disimpan di mana saja? Apakah hanya ada di komputer Anda, atau hanya ada di sistem Anda, atau juga ada di file sharing Anda? Tentuin mana yang punya aksesnya, siapa aja punya aksesnya. Layak nggak dia mendapatkan akses sebagai editor? Jangan-jangan dia hanya butuh sebagai viewer. Nah, ini yang akan kita coba gali rekan-rekan sekalian. Sekarang saya mau coba sampaikan, ya ini pastinya yang ingin kita cegah ya. Jangan sampai itu seperti itu. Kalau sebelumnya, enak nih. Terjadi seperti ini, jawaban Anda adalah sorry, saya mohon maaf, terjadi bla bla bla, saya akan menggandeng pihak A, B, C untuk melakukan investigasi, dan lain sebagainya. Hilang. Next, maaf tetap. Tapi Anda dituntut juga. Dituntut dari negara, dan dituntut dari pihak subjek data yang datanya leakage. Oke. Ya, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita dari sisi industri terkait PDP ini tadi? Kalau hanya sekedar minta maaf, sanksinya administratif, atau hanya sekedar Anda wajib untuk memberikan email kepada mereka, itu mungkin Anda nggak akan terlalu concern. Tapi pertanyaannya di sini, rekan sekalian, bahwa pelanggaran ketidakpatuhan itu ada 3, Anda nggak punya dasar pemrosesan, tidak menjalankan prinsip PDP, ataupun kewajiban pengendali kalau Anda sebagai pengendali, atau kewajiban Anda sebagai prosesor, kalau Anda sebagai prosesor, Anda tidak lakukan. Maka ada sanksi administratif ini. Apa sanksinya? Peringatan, penghentian, atau denda 2% dari total revenue. Kemudian, Pak, kecil Pak kalau 2%. Oke, lihat sebelah kanannya. Sekarang, kalau Anda lakukan pengumpulan data dari nasabah Anda, dari klien Anda, tapi tidak menjelaskan dasar pengumpulannya, tidak meminta consent, sama aja Anda dengan seperti ini. Memperoleh atau pengumpulan data tidak sah. Barang siapa yang memperoleh data, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan bisnis yang merugikan orang lain, maka Anda punya potensi untuk dipenjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Bagi rekan-rekan yang saat ini kumpulkan data kliennya, nggak pakai informed consent, bersiap. Kalau nggak mau seperti ini, ya pakai informed consent. Di mana Pak informed consent-nya? Ada nggak mekanisme setelah Anda masukin ke orang mendaftar, sebelum dia submit kepada sistem Anda, ada consent. Boleh nggak cuma tik? Ya nggak boleh lah. Bagaimana mereka bisa Anda pastiin bahwa mereka concern, mereka tahu bagaimana Anda mengolah data mereka, apa hak dia. Itu disebut sebagai informed consent. Suatu pernyataan dari perusahaan, bagaimana Anda mengolah data dia. Dan bagaimana Anda meminta persetujuan kepada dia bahwa kami akan gunakan data kami hanya untuk kepentingan kami saja. Atau untuk kepentingan vendor kami. Atau untuk kepentingan pengolahan data yang lain. Oleh sebab itu dasar pemrosesan wajib Anda terapkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan rekan-rekan sekalian. Pilihannya ada 2. Kalau ngomong risk, Anda kontrol atau Anda accept. Kalau Anda accept, silahkan bersiap untuk mengumpulkan dana untuk membayar ini semua. Tapi kalau tidak ada kontrol itu ada 2 minimal. Your mitigate your risk atau your transfer your risk.
Kan gitu. Kalau Anda mitigasi, maka Anda pastikan mampu nggak kita, punya nggak resources untuk memastikan bahwa bagaimana Anda bisa memastikan keamanan data Anda. Mulai dari tadi misalkan pertanyaannya, data kami simpan dengan aman. Gimana keamanannya pada saat dikirim? Gimana keamanannya pada saat disimpan? Encrypted database nggak sih Anda? Pakai nggak sih SSL? Atau sekarang ada penerapan namanya, ada nggak sih Anda menggunakan DLP, Data Leakage Prevention? So, ketika file ini diambil orang, pertama dia nggak bisa, yang kedua ada reporting. Begitu Anda kirim email yang isinya data pribadi, bentuk KTP, paspor kah, SIM kah, atau data pribadi, kalau Anda tidak encrypted, atau kalau Anda tidak password, maka otomatis gagal emailnya. Punya nggak Anda teknologi seperti itu? Kalau nggak punya, maka Anda lakukan manual, cek. Gitu ya. Oke. Selanjutkan terkait life cycle of information. Maka kita akan bicara mengenai bagaimana kita keamanannya. Saya sarankan nanti Anda semuanya, karena waktu 30 menit ini, Anda bikin namanya data flow diagram. Cek mana sih data tersebut, mulai dari awal sampai di akhir. Urutannya apa? Dia kemana saja. DFD inilah nanti yang Anda perlu buat untuk dasar pembuatan ROPA. Record of Processing Activity. Ya, gimana terkait datanya? Oh, kami simpan data apa saja? Soft copy saja kah? Hard copy? Gimana Anda simpannya? Kalau hard copy gimana simpan data pribadinya? Harusnya Anda simpan di lemari, kuncinya hanya dipegang oleh beberapa orang saja. Kalau soft copy Anda simpan misalkan keadaan minimal terpassword dalam standar 27701, nggak ada ceritanya password, encrypted. Dia punya storage yang nyimpan data pribadi, maka pastikan ada dua cara. Filenya ada encrypted atau media storage-nya memang punya fitur encrypted. Oke. Kemudian yang ketiga dari sisi pengiriman. Ya, gimana kirimannya? Boleh nggak sih Anda pakai atau kirim data pribadi itu via WhatsApp atau kirim via email, emailnya email pribadi bukan email company? Kemudian gimana Anda bisa pastiin kontrolnya? Gimana BYOD-nya? Boleh nggak sih disimpan di HP? Berapa lama disimpan di HP? Atau di laptop pribadi? Karena potensi itu Anda harus lihat. Ada potensi namanya dari luar, eksternal. Ada potensi namanya internal. Saya contohin bagi rekan sekalian. Tindakan infiltrasi pegawai Anda, copy data perusahaan atau data your customer to laptop dia pribadi atau send to email pribadinya. Boleh nggak? Kalau pertanyaan nggak boleh Pak, pertanyaan gimana Anda deteksinya? Kalau Anda nggak bisa deteksinya, maka itu menjadi satu risk yang Anda perlu mitigate. Oke? Ya, saya sedikit masuk dari sisi data pribadinya. Minimal secara konseptual, Anda paham bahwa siapa sih data pribadi? Atau apa sih data pribadi? Data pribadi adalah data tentang perseorangan yang dia itu bisa diidentifikasi, baik sendiri ataupun dikombinasi. Contoh, Aswin Hadi, data pribadi nggak? Coba silahkan teman-teman chatting. Apakah Aswin Hadi data pribadi? Tulis di komen chat. Aswin Hadi data pribadi nggak? Pribadi. Enggak, pribadi. Bukan. Nah, ini ada dua versi nih. Apakah data pribadi atau tidak? Jawabannya bukan. Bukan masalah kombinasinya, rekan-rekan. Karena Aswin Hadi itu nggak bisa secara identik mengukur siapa orang si Aswin Hadi ini. Bukan cuma saya yang punya Aswin Hadi, mungkin banyak orang punya Aswin Hadi. Oke? Tapi pertanyaannya, nomor NIK data pribadi nggak? Hanya sebatas nomor NIK saja. Pribadi. Yes. Ya, betul. Kenapa pribadi? Walaupun datanya hanya NIK saja, Anda tahu sekarang teknologi KYC. Orang cukup masukkan NIK, maka keluar namanya, alamatnya, golongan darahnya, ya. Kemudian pekerjaannya apa? Itu keluar semuanya. Dan sekarang NIK Anda keluar apa lagi?
data pajak Anda, karena pajak Anda sudah dipadankan dengan NIK. Oke, keluar apa lagi? Data paspor Anda nanti ke depannya, dan lain sebagainya. Data BPJS Anda, karena BPJS sekarang cukup pakai nomor KK atau nomor NIK, kan gitu. Nah, utangnya gitu ya. Iya, jadi kalau dulu joke-nya adalah begitu Anda diminta nomor minjam gitu ya, minjam ke satu pinjol next ke depannya ini, atau ke bank, ya Anda serahkan NIK-nya, Anda bisa, oh, kamu ini kredit scoring-nya jelek ini. Kenapa? Saya bisa tahu ternyata kamu ada tunggakan yang di pinjol yang lain, atau kamu pernah kredit card kamu nggak bagus, atau dari sisi di tempat lain nggak bagus, atau Anda punya rekam jejak yang kurang baik dari sisi politikal misalkan. Itu akan terjadi rekan sekalian. Ya, itu data pribadi. Yang kedua, pengendali data pribadi. Ini. Pengendali siapa? Ini yang harus Anda ingat. Pengendali adalah orang atau organisasi ya yang dia menentukan tujuan untuk pemrosesan data pribadinya. Itu karakter si pengendali. Kalau Anda punya company, terus Anda collect data pribadi orang karena ingin supaya orang tersebut bisa melakukan pendaftaran, maka Anda sebagai pengendali. Sebaliknya, ada namanya prosesor. Orang atau organisasi yang dia itu hanya menjalankan tugas berdasarkan instruksi dari pengendali. Itu karakternya adalah prosesor. Contoh, Anda menggunakan cloud untuk memproses informasi Anda. Maka cloud sebagai prosesor, Anda sebagai pengendali. Nah, itu dulu dipahami dulu. Saya pikir saya lewatkan saja karena di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri peraturannya ya. Itu bicara mengenai jenisnya, kemudian ada kelembagaannya, pidananya, sanksinya, dan lain sebagainya. Nah ini, ada dua jenis data pribadi rekan-rekan sekalian. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya spesifik. Yang dua hal ini dalam Undang-Undang PDP dibedakan nantinya. Yang tadi saya sebutkan, kapan Anda melakukan DPIA? Karena salah satunya ketika Anda memproses data spesifik. Ketika Anda proses data spesifik, maka Anda wajib untuk melakukan data protection impact assessment. Oke? Kemudian saya mau sampaikan sedikit terkait prinsipnya. Karena kita sebagai pengendali data pribadi, ataupun Anda sebagai pengelola data pribadi atau pemroses data pribadi, wajib tahu prinsip ini. Dan bukan cuma tahu, tapi jalankan. Yang pertama adalah pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas. Anda butuhnya apa dari klien Anda? Kalau Anda cuma butuh nama dia, alamat email dia, sama nomor telepon, maka jangan minta data yang lain-lain. Nggak perlu data KTP-nya, nggak perlu data NIK-nya, nggak perlu mungkin data anaknya, nggak perlu kontak daruratnya. Kita kenal sekarang kalau perbankan, orang sekalian, di aturan OJK di fintech peer-to-peer lending, atau kita sebut sebagai pinjol, aplikasi yang legal, salah satunya cirinya adalah dia hanya bisa mengakses 3 saja, yang disebut sebagai camilan: kamera, microphone, and location. Di luar 3 itu, maka dia bisa dipastikan melanggar. Anda bisa report ke OJK. Sama seperti juga. Kemudian yang kedua, sah secara hukum. Dan yang ketiga, transparan. Bagaimana transparannya? Ya, disampaikan. Jangan berdalih Anda cuma misalkan minta datanya, namanya, ternyata nama tersebut Anda gunakan ke perusahaan lain untuk dihubungi dari telemarketing. Padahal Anda nggak sampaikan ke mereka. Itu menyalahi nanti ya. Yang kedua, sesuai dengan tujuannya. Tadi barusan saya sebutkan. Apa tujuannya? Pak, saya gunakan data mereka cuma untuk masuk login ke aplikasi saya kok. Oke, maka Anda sebutkan nanti di inform consent. Jadi ada 2 nanti teman kalian. Ada namanya privacy notice, ada namanya privacy policy. Yang privacy notice itu biasanya Anda gabungkan dengan inform consent di aplikasi Anda. Pernyataan privasi. Data Anda akan kami gunakan untuk misalkan pembukaan rekening,
atau pembukaan akun. Yang kedua misalkan untuk peningkatan dari sisi privasi Anda atau dari sisi layanan kami. Yang ketiga akan kami berikan kepada mitra kami. Akan kami berikan saran kepada pemerintah jika ada memang diminta secara hukum yang sah. Gitu, Ronald. Anda sampaikan. Apakah cukup verbal? Tidak. Anda buat privacy notice. Next ke depannya, saya harapkan yang hadir di sini minimal, nanti kita cek nanti, after 17 Oktober, sudah punya harusnya Anda di website Anda, di aplikasi Anda yang namanya privacy policy, yang update. Bukan yang nggak update. Yang update. Ada tentukan apa hak mereka. Bagaimana mereka memperoleh hak tersebut. Melalui saluran apa? Gitu. Apakah via email? Apakah via surat? Apakah datang langsung ke kantor? Anda tentukan itu di privacy policy Anda. Dan sampaikan bagaimana Anda mengamankan data mereka. Ya, next adalah terkait akurat, lengkap, mutakhir. Ya. Mungkin salah satunya Anda gunakan sekarang, Pak, kami untuk mendapatkan data pribadi supaya lengkap, kami gunakan KYC namanya, gitu ya. KYC-nya misalkan pakai data NIK. Oh, ternyata nggak cukup untuk saat ini, Pak. Kami butuh orangnya beneran orang, gitu. Nggak cuma foto. Maka ada liveness check, misalkan. Nah, ketika Anda pakai itu, maka butuh nanti dilakukan DPIA-nya. Data Protection Impact Assessment. Dibuat impact. Secara apa? Tertulis. Bukan angan-angan. Bukan hanya verbal. Tertulis. Ya. Kemudian, ini. Dilakukan untuk melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah. Anda coba lihat, yang akses ini siapa? Apakah only your customer atau dari internal Anda sendiri juga? Bagaimana Anda bisa pastikan bahwa unauthorized user tidak bisa akses datanya? Tadi saya sebutkan, nggak ada suatu sistem untuk memastikan bahwa tidak bisa unauthorized user bisa masuk ke dalamnya. Pak, kan kami cuma kasih username and password. Sorry teman-teman. Coba Anda lihat nanti dari sisi traffic. Apakah kalau Anda cuma pakai username and password sudah cukup? Kita kenal sekarang ada brute force attack. Ada kita kenal namanya dictionary attack. Kita kenal namanya social engineering. Orang berpura-pura untuk dapatkan data dari nasabah Anda. Orang dapatkan data dari klien Anda. Atau dia mendekati karyawan Anda, terus dapat akses kepada sistem Anda. Ada nggak proteksinya? Yang kedua, pengungkapan yang tidak sah. Tadi saya sebutkan, ada nggak ada regulasi di internal Anda bahwa tidak boleh screenshot dari data pribadinya? Itu secara policy. Secara IT-nya maka Anda bikin enforce, nggak bisa screenshot aplikasi Anda. Anda bikin masking. Sekarang data masking itu menjadi persyaratan di ISO 27001 versi 2022. Wajib mandatori. Masking. Bagaimana and kapan dilakukan masking? Ya, ketika ada potensi untuk ditampilkan ke pihak lain atau potensi untuk dilihat orang lain. Berarti Anda bikin masking di aplikasi. Pak, kalau kami bikin testing gimana, Pak? Karena supaya testing bagus, kami pengennya datanya data beneran. Maka Anda masking. Caranya gimana? Anda acak. Karena teknik masking itu ada banyak. Ada enkripsi, ada pengacakan. Gitu ya. Intinya adalah bagaimana agar data tersebut tidak bisa dikenali sebagai data pribadi. Kemudian, pengubahan yang tidak sah. Gimana Anda pastiin bahwa data itu adalah memang benar data yang akurat? Tidak berubah dia. Kita kenal kalau data namanya ada mungkin dari sisi data integrity-nya gimana. Checksum misalkan. Atau misalkan terkait data rekam medis itu Anda pastiin dari sisi availability-nya dengan tanda tangan elektronik misalkan tadi disebutkan. Ya. Dari penyalahgunaan tadi. Boleh nggak? Ada nggak aturan di Anda? Acceptable use of information. Mana data yang boleh dibagikan ke orang lain? Mana yang tidak? Berarti Anda bicara mengenai klasifikasi informasi. Bentar. Maka Anda bicara mengenai klasifikasi informasi. Punya nggak ada klasifikasi informasi? Kemudian, gimana untuk
klasifikasi tersebut diterapkan? Boleh nggak kita simpan datanya tersebut di laptop pribadi? Boleh nggak dikirimkan via media yang lain? Ada nggak ada ketentuannya? Kalau nggak ada, ya bikin. Perusakan atau penghilangan data. Gimana Anda memastikan bahwa datanya nggak hilang? Anda copy datanya, atau Anda backupnya, berapa lama backupnya. Kemudian terkait dengan tujuannya ini. Dan terkait retention. Ini saya tahu Mbak Rinovi ini udah senyum-senyum mau nyampaikan saya, udah habis waktunya Pak, gitu kan. Tapi yang tadi saya sampaikan tadi, minimal nggak apa-apa kalau habis waktunya kita stop di sini kan gitu ya. Dan sini retention. Di ini Pak, di 10:05. Ya, waktu Iya. jam. Kalau saya sekarang, Pak, waktunya habis, nggak apa-apa kita stop sekarang kan gitu ya. Ya ini retention. Ini minimal dari sisi awareness tadi ya. Retention. Berapa lama datanya Anda simpan? Pak, kami simpan data klien kami selama klien tersebut tetap menjadi pengguna kami. Di mana itu tertuang? Kalau dia nggak jadi, Anda collect data banyak orang. Hiring karyawan, 500 yang daftar, cuma 2 Anda terima. 498-nya Anda gimanain? Berapa lama Anda simpan? Gimana Anda hapuskan? Terus kalau ada misalkan contoh, karena salah satu hak dari subjek data pribadi, sebentar, yaitu di sini. Dia punya hak untuk mengakhiri. Jadi sekarang, Anda sebagai pengendali data pribadi, punya tanggung jawab. Ketika misalkan ada klien yang telepon, atau klien yang minta melalui email, tolong dong, saya udah nggak jadi pengguna Anda, saya ingin mengakhiri dan saya ingin data saya dihapus. Maka Anda wajib hapus selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang Anda hapus di mana? Apakah cuma di sistem utama atau berikut backup juga? Maka tadi Anda perlu identifikasi di ROPA tadi. Data ini disimpan di mana aja? Di storage, Pak. Di cloud, di backup, di NAS. Maka Anda hapus semuanya. Gimana bisa hapus kalau Anda nggak punya catatan tadi? Nah, gitu rekan sekalian ya. And jam 9:05 sekarang jam jam berapa tadi? Jam berapa, Pak? Saya di jam 10:45. 10:45. Oh iya, udah habis waktu cara rekan. Berarti nanti ada batch 2, batch 3 dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah saya mau sampaikan rekan-rekan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa prinsip ini Anda jalankan dengan baik dan nantinya apa yang harus kita lakukan. Jadi memang kalau saya bikin dengan cepat, Anda nggak masuk, mendingan saya buat seperti ini, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan di tahap awal ini. Oke? Demikian mungkin. Nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswin atas presentasinya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke tempat. Bapak dan Ibu dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab nantinya oleh para panelis pada sesi Q&A di akhir acara. Dan kami juga mengadakan undian berhadiah voucher OVO untuk 5 orang yang beruntung dan akan kami umumkan pada akhir acara. Baik, untuk selanjutnya presentasinya akan dibawakan oleh Bapak Fahmi Persada selaku Research Engineer Forcepoint. Kepada Pak Fahmi, saya persilakan. Halo, tes. Oke, Pak. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu Bapak semua. Terima kasih sudah hadir di event ini ya. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aswin. Saya juga banyak dapat ilmu ya, gitu. Yang mana kita dari vendor tentunya masuk di bagaimana Ibu Bapak menyukseskan PDP ini, yang pastinya di sini juga kita Forcepoint. Mungkin salah satu aspeknya lah, kalau kita lihat tadi dari Pak Aswin sendiri, PDP itu cakupannya sangat banyak gitu ya. Dari mulai kita ngambil data, ada konsennya, dan juga nyimpennya di mana,
encryption, masking, dan lain-lain gitu. Nah, kita lihat si Forcepoint ini dia di sebelah mana akan masuk gitu ya dalam hal menyukseskan PDP di tempat ibu bapak sekalian. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin data protection, karena si Forcepoint ini dia DLP, ada juga data visibility gitu ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang krusial yang biasanya kita omongin nih ke customer ya. Kita edukasi sebenarnya dari 2017 tuh si Forcepoint udah ngomongin gimana cara protect data gitu ya. Cuman ya nggak laku tuh gitu. Jadi kalau kita ngomongin data visibility, gimana kita protect data, ya kebanyakan ya sebenarnya ribet ya kalau kita ngomongin data protection gitu, apalagi dari si end user. Tapi compliance itu ngebuat semua perusahaan ya wajib patuh gitu ya. Jadi saya bisa bilang 3 tahun terakhir Forcepoint DLP khususnya itu udah sangat banyak apa namanya POC project gitu ya, karena memang udah mulai aware masalah compliance dari pemerintah ini, yaitu PDP gitu ya. Saya perlihatkan sedikit di sini highlight dari UU PDP-nya itu sendiri gitu ya. Ya sebenarnya saya juga nggak kompeten ya kalau masalah legal gitu, dan mungkin Pak Aswin lebih lebih paham itu. Cuman kita lihat di sini, kita kerucutkan bahwa DLP ya ngelihat objek datanya lah, apa yang mau kita protect. Dan bener nggak secara real di lapangan itu dia nge-protect data yang disimpan oleh ibu bapak sekalian gitu ya, yaitu data pribadi atau PII gitu. Dan di sini juga kita coba mappingin gitu ya pasal-pasalnya, dan ada di aspek sebelah mana gitu. Mungkin dari sisi vendor lebih simpel kelihatannya gitu ya, teknologi ini berperan di sebelah mana gitu. Dari mulai kita discover datanya, karena kita kan harus tahu ya, si teknologi ini dia ngenalin nggak data PII, sesimpel misalnya NIK gitu ya. NIK itu kan single NIK aja udah bisa mengidentifikasi orang gitu ya. Jadi itu sangat penting untuk kita tahu di mana datanya dan kita klasifikasikan, karena tadi juga udah disebutkan sebelumnya, data itu selain kita tahu ada di mana aja, kita juga perlu mengklasifikasikan tuh. Dan kita juga perlu catat ya, kita perlu monitor data itu kemana aja, kayak gitu. Dan tentunya kita batasin, boleh nggak orang ini ngirim data keluar gitu, kemana? Kalau boleh ya bolehnya kemana gitu, dicatat atau enggak gitu ya. Karena mungkin ada orang yang memang secara policy ya legitimate gitu ya, boleh kirim data misalnya. Orang finance misalnya lapor data ke OJK gitu ya, misalnya. Nah itu ya boleh, memang pekerjaan seperti itu, tapi kita catat atau enggak. Dan ada forensic evidence-nya atau enggak. Jadi kalau ada kejadian ya kita bisa lihat. Kita bisa audit di apa namanya, di software kita, siapa ngirim kemana dan data yang dikirimnya itu apa gitu ya. Oke, jadi si Forcepoint ini data loss prevention, yang mana DLP ini end user data protection ya Pak ya. Jadi di sisi klien, di sisi user. Jadi kalau kita ngomongin data yang ada di server, misalnya dicuri oleh Bjorka gitu ya, itu masuknya ke hardening server. Mungkin di situ juga ada WAF misalnya, atau datang juga dienkripsi gitu ya. Jadi orang yang tidak terautentikasi itu nggak bisa lihat data aslinya misalnya. Itu jadi ada beberapa aspek lah di situ. Nah di sini si Forcepoint lebih ke ngontrol data yang dikendalikan oleh orang yang legitimate gitu, orang yang punya hak akses terhadap data tersebut gitu. Nah sedangkan kalau kita lihat data itu kan ada dua ya, ada data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Ini jelas ya, ini knowledge umum bahwa data itu ada yang di database dan data yang tercecer nih di laptop user atau mungkin di NAS gitu ya. Nah itu mungkin akan jadi challenge-nya lebih tinggi. Gimana kita nge-protect dan kita tahu data kita itu ada di mana aja. Kayak misalnya data NIK yang ada di database gitu ya, kita mungkin bisa langsung tahu tuh datanya yang mana, kita query dan kita delete. Tapi kalau datanya udah diekspor gimana gitu ya, udah diekspor ke Excel misalnya, penanganannya seperti apa. Jadi sebenarnya data-data yang tidak terstruktur itu yang kebanyakan ya kita
IT mungkin ibu bapak sendiri nggak aware tuh data itu ada di mana aja. Jadi data itu kalau diibaratin seperti gunung es ya. Bagian atasnya itu yang kita lihat sebenarnya sebagian kecilnya, yang besarnya itu di bagian bawahnya yang kita nggak tahu, kita nggak lihat. Nah itu si Force Point sebut sebagai dark data gitu ya. Jadi ada nggak data PII di laptopnya Fahmi misalnya, ada nggak data PII di laptopnya HR, dan yang lain yang nggak berhubungan dengan pekerjaannya, seperti itu. Dan data itu bolehnya dikirim kemana aja kalau misalnya dipegang gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau delete datanya, cukup nggak gitu, delete data di database aja gitu. Nah di sini si Forcepoint apa namanya masuk sebagai solusi untuk ngontrol ya, mengontrol data movement. Salah satu fungsinya pastinya kita harus menginventarisir dulu datanya itu data apa yang mau kita monitor, yang mau kita protect. Yang pastinya yang berhubungan dengan UU PDP ini kan data personal ya, data pribadi atau PII gitu. Kita inventarisir dulu, kita kenalin dulu ke si Forcepoint, kita definisikan lah ya data-data yang mau kita protect itu yang mana, lalu kita buat polisinya ya data ini misalnya NIK, polisinya seperti apa, boleh dikirim atau enggak, kalau boleh siapa yang kirim, kirimnya ke domain apa gitu. Dan tentunya kita catat ya. Nah ini juga bagian dari enforcement, boleh dikirim atau enggak, dimonitor aja misalnya, di allow, boleh kirim, atau misalnya di blok nih pengirimannya, berarti nggak boleh. Kayak seperti tadi Pak Aswin bilang juga, boleh nggak kirim data lewat channel yang apa namanya private ya, seperti WhatsApp misalnya gitu. Nah ini Forcepoint bisa ngebantu mengimplementasikan policy seperti itu ya. Jadi misalnya tutup aja semua channel yang tidak diperbolehkan menurut policy perusahaan ya, atau apa namanya aplikasi-aplikasi yang tetap bisa dibuka namun sebenarnya itu jalurnya jalur pribadi gitu ya, jalur nggak resmi lah dari perspektif perusahaan. Jadi harusnya bolehnya ngirimnya lewat email aja misalnya, agar lebih apa terkontrol dan tercatat. Nah, semua proses ini dilakukan secara administratif di konsol manajemen yang sama ya. Gitu. Jadi semua prosesnya dari mulai kita kenalin datanya ke si Forcepoint, kita definisikan datanya, kita create policy-nya dan enforcement-nya, monitornya itu di dashboard manajemen yang sama gitu. Apa yang bisa diprotek oleh si Forcepoint DLP ini? Ya, salah satunya pasti data yang berhubungan dengan compliance ya. Yang kalau kita lihat di worldwide ini ya, banyak ya, GDPR misalnya untuk Uni Eropa, CCPA, dan juga PDP. Walaupun saat ini policy built-in untuk PDP mungkin masih diproses oleh Forcepoint ya. Tapi kalau kita lihat di negara-negara tetangga lah, contohnya kayak Singapura, Thailand, yang terbaru Thailand ya, Malaysia dan yang lain, itu udah ada predefined policy PDP negaranya masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat track recordnya seperti itu, Indonesia udah pasti ada gitu. Jadi ya ini bukan hanya sekedar jualan roadmap ya, tapi memang ya itulah jualannya apa vendor data protection, pasti ada lah gitu. Kalau yang lain juga dibuatkan, Indonesia juga ada, karena katanya PDP ini juga mirip dengan GDPR ya, secara undang-undang. Dan di situ juga udah ada PII diantaranya ada NIK gitu, dan juga ada apa namanya kumpulan email dan password misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa data yang udah bisa dikenalin secara out of the box gitu. Gimana untuk data-data yang lain kayak misalnya nomor BPJS misalnya, atau nomor HP, yaitu kita bisa apa namanya bisa definisikan dengan cara lain seperti regex lah ya, regular expression. Nah di sini ada beberapa method untuk ngedefinisiin data sensitif ke si Forcepoint, karena di LP itu dia akan lebih fokus ke data yang sensitifnya aja gitu, yang dimonitor. Jadi kalau misalnya ada user Bapak yang kirim CV gitu ya,
milik pribadi atau artikel dari internet ngirim ke email pribadinya ya boleh gitu mungkin karena itu data dia sendiri gitu ya. Tapi kalau orang ini misalnya sales gitu ya ngirim data Excel yang isinya itu ada nomor HP, ada nama, ada PII. Nah, itu yang akan dimonitor oleh si Forcepoint. Gimana caranya si Forcepoint tahu bahwa data di Excel itu misalnya atau di Word gitu ya mengandung PII, NIK misalnya atau nama. Ya dengan cara ini. Selain dari predefined policy yang udah ada tadi ya. Jadi bisa based on keyword. Kalau keyword ini lebih ke file-file perusahaan yang memang di-define sensitif gitu ya. Ada beberapa file seperti itu. Nah, kalau regex ya ini untuk mengakomodir kebutuhan data-data yang berupa pattern ya, kayak misalnya nomor BPJS, NIK, nomor HP dan lain-lain. Jadi kita ngedefine regex untuk ngedetect data yang masif ya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak ngedefine regex untuk nomor HP, regexnya itu cuma satu baris gitu, tapi dia bisa ngedetect data yang sangat masif ya, mungkin jutaan gitu, karena bisa ngecover semua nomor HP orang Indonesia dan semua provider. Dan juga bisa menggunakan file types untuk beberapa use case kayak misalnya orang finance ini kalau report mengirim data ke auditor misalnya harus dalam keadaan terenkripsi, harus dalam keadaan di password gitu ya dokumennya atau di RAR di password. Nah, ini kan software mungkin nggak bisa baca ya data yang dalam keadaan terenkripsi. Jadi si Forcepoint kita buatkan policy agar si ibu ini yang ngirim data keluar dalam keadaan terenkripsi ya kita tetap log gitu ya, tetap kita catat kegiatannya. Jadi filenya itu akan kelihatan juga yang dikirim itu apa. Jadi kita bisa audit suatu saat dan kita buka filenya dan ya bisa dibuktikan lah bahwa file yang dikirim ini adalah file yang sesuai gitu ya. Dan juga classification labels ini kita bisa integrasikan kalau ibu bapak udah menggunakan Microsoft Information Protection misalnya AIP atau labeling yang lain ya, ini kita bisa integrasikan. Jadi ibu bapak udah punya taksonomi data sendiri gitu ya, udah mengklasifikasikan data sendiri, si Forcepoint bisa baca metadatanya, jadi ini bisa lebih seamless. Dan NLP Scripts ini predefined policy yang tadi saya bicarakan, lalu ada juga machine learning dan fingerprinting. Nah, fingerprinting ini selain untuk data unstructured, kita juga bisa fingerprint ke database. Jadi kalau kita ngomongin mau protect nama datanya based on nama, misalnya nama itu kan kita nggak bisa buat regex ya. Jadi kita bisa ambil datanya dari database langsung gitu. Kita bisa crawl datanya yang berupa nama. Jadi ada data nama, data nomor HP dan NIK misalnya seperti itu. Dan juga untuk proses klasifikasinya di sini saya coba jelasin sedikit Forcepoint visibility ya. Jadi data source-nya dari manapun itu disimpannya misalnya di NAS ataupun di cloud, si Forcepoint di SPM ini bisa nge-crawl datanya dan juga dia mengkategorikan data yang ada di file tersebut ini termasuk apa, PII kah atau misalnya credit card gitu ya. Tapi yang relevan dengan bahasan ini adalah pastinya PII gitu yang berhubungan dengan PDP. Lalu diklasifikasikan apakah ini public, internal atau confidential atau bahkan highly confidential misalnya. Jadi di tag dulu filenya, di label dulu ya. Setelah di label baru nanti si DLP baca. Oh, yang confidential tuh nggak boleh dikirim, di blok. Oh, yang public boleh gitu. Nah, ini semuanya akan diatur di policy-nya si DLP. Jadi si DSPM ini ngebuka visibility-nya, nyari datanya, ngediscover ada di mana aja PII-nya. Si DLP dia ngebatasin data movement-nya gitu. Jadi di DSPM ini juga bakal ngebantu kalau misalnya ada data retention tadi yang dibahas oleh Pak Aswin juga. Kalau database kan gampang ya, tinggal delete aja datanya. Kalau datanya udah diekspor gimana? Nah, di SPM bisa ngedelete datanya di semua tempat yang ada di klien. Dan ini adalah channel-channel yang di cover ya. Jadi sebenarnya semua channel yang ada di laptop end user itu bisa kita cover. Dikirim kemana? Ke WhatsApp, ke Google Drive, ke ya Telegram, email atau offline misalnya ke USB atau print. Ya itu kita bisa monitor semua. Dan terakhir di sini ya apa namanya
license yang bisa dipilih ya. Jadi kalau untuk semua method yang saya udah tampilkan tadi itu nggak ada pilihan license yang mana ya. Di sini license-nya cuma untuk menghitung berapa user yang mau diprotect dan di sisi mana nih, apakah endpoint plus network atau dengan discover juga. Satu lagi ya, ini mungkin kita perlu tampilkan juga sebagai apa namanya nama si course point di luar ya, kita bisa lihat apa namanya dari Forrester Wave, dia ada di leader ya untuk data security platform seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi Q&A. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Novi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Fahmi atas presentasinya. Mungkin saya kurang ya Pak kalau 15 menit aja. Nanti kita sambung. Saya set timer Bu di sini. Bapak Ibu, kami infokan kembali kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar hari ini. Sepanjang sesi webinar ini, Bapak dan Ibu dipersilakan mengajukan sesuai kolom chat. Kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh para panelis pada sesi di akhir acara nanti. Dan kami juga akan mengadakan undian berhadiah voucher OVO untuk dan akan kami umumkan pada akhir acara. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Anton dari Delinea. Kepada Pak Anton, kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih juga Ibu Rinov atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, perkenalkan saya Anton dari Delinea. Nah, mungkin di presentasi saya kali ini saya nggak akan menjelaskan apa itu Delinea, tapi lebih ke bagaimana awareness kita dari Bapak Ibu mengelola aset-aset IT yang tentunya itu nanti akan bersinggungan erat dengan perlindungan data pribadi. Nah, apakah slide saya sudah kelihatan? Terlihat Pak. Oke, baik. Ya, jadi judul yang saya berikan di presentasi saya kali ini adalah Meeting Data Protection Compliance with Privileged Access Management. Nah, di Linea sendiri kami memposisikan diri sebagai teknologi yang secara khusus, secara spesifik dalam hal privilege access management. Ya, mungkin yang jadi permasalahan kita di saat ini adalah bahwa ketika kita bilang bahwa kita sudah aman gitu ya, tapi ternyata tidak. Nah, dari statistik yang ada, memang ini diambil dari tahun 2023, bahwa sekitar 188 miliar dolar yang sudah dikeluarkan untuk belanja IT, tapi secara spesifik mungkin ke IT security gitu ya. Tapi masih ada sekitar 66% bahwa perusahaan itu masih mengalami yang namanya data breach. Ya, data breach di sini bisa banyak hal, termasuk mungkin juga karena tersebarnya data pribadi dari customer kah, atau juga mungkin dari internal company sendiri. Nah, satu hal mungkin yang menjadi permasalahan kenapa itu bisa terjadi, karena cara pandang kita mungkin mengenai cyber security itu sendiri mungkin terlalu sempit, dan ternyata ada satu hal mungkin yang selama ini kita lupa, bahwa ada satu komponen gitu ya yang dinamakan dengan privilege account, di mana ini adalah satu account atau satu akun yang memiliki hak yang sangat powerful ketika kita bicara pengelolaan aset-aset IT yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, menurut survei bahwa 32% para hacker itu mengatakan bahwa ketika mereka mendapatkan privilege akun atau akun yang bersifat atau memiliki hak yang cukup tinggi gitu ya, itu mengatakan dengan memiliki akun itu mereka akan sangat mudah untuk mendapatkan data sensitif. Dan satu lagi bahwa hanya dengan satu akun yang bersifat privilege tadi itu kita sudah bisa melakukan banyak hal gitu ya.
Nah, ke depan mungkin saya akan bicara apa sih yang disebut sebagai privilege akun itu. Namun yang jadi concern juga bahwa para hacker-hacker tadi itu mungkin juga akan lebih banyak itu mencari data-data personal gitu ya. Jadi ya termasuk mungkin nama lengkap, tapi mungkin nama lengkap yang tidak common itu menjadi incaran para hacker juga. Nah, termasuk mungkin hal-hal yang tadi juga sudah diungkapkan oleh pembicara sebelumnya bahwa cukup banyak data-data personal dan juga klasifikasinya, dan itu menjadi incaran para hacker, dan ketika itu tidak dilindungi maka penyebaran data itu akan sangat masif sekali, apalagi saat ini kan sudah ada zaman sosial media yang data-data seperti itu cukup mudah kita dapatkan, baik mungkin di platform-platform sosial media yang sangat mudah diakses, bisa Facebook atau juga mungkin Twitter. Nah, Indonesia sendiri gitu ya, itu merupakan perjuangan yang cukup lama untuk bisa mendapatkan undang-undang PDP ini. Mungkin Pak Aswin dalam hal ini mungkin lebih paham gitu ya. Jadi untuk mendapatkan ini aja mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 6 tahun lebih. Jadi kalau nggak salah itu pembicaranya mulai dari tahun 2014 atau 2015 gitu ya. Dan tahun 2022 kemarin itu sudah diundangkan dan penerapannya adalah di Oktober 2024 ini. Dan tentu saja mungkin kalau kita bicara mengenai undang-undang gitu ya, mungkin yang jadi concern kita walaupun mungkin secara konten gitu ya banyak hal yang disinggung di situ, tapi ya hampir sebagian besar dari kita mungkin concernnya adalah masalah sanksi gitu ya. Dimana ketika kita tidak comply terhadap undang-undang ini, itu banyak hal yang bisa terjadi termasuk sanksi yang bersifat administratif dan juga mungkin yang kriminal. Nah, di undang-undang PDP itu sendiri, yang punya Indonesia sendiri gitu ya, itu pembagian data itu ada yang bersifat general dan juga spesifik. Tadi juga sudah dijelaskan. Dan kalau kita lihat di bagian yang hijau sebelah kanan, itu memang benar-benar sangat-sangat pribadi sekali. Nah, tapi yang general itu sebenarnya ada kadang-kadang yang bikin saya agak sedikit tersenyum juga ketika kita bicara email address dan juga phone number. Karena kombinasi dari dua ini itu sekarang menjadi jalan bagi orang-orang yang memiliki niat buruk untuk bisa mendapatkan data pribadi juga. Jadi ketika kita bicara data yang umum dan juga spesifik itu sebenarnya suatu hal yang saling berkaitan juga dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah data-data tadi itu naruhnya di mana di perusahaan gitu ya. Nah, di era digital seperti saat ini mungkin masih ada yang ditaruh di yang manual di kertas dan lain sebagainya gitu ya, dan tentu saja juga harus dilindungi, tapi hampir bisa dipastikan bahwa data-data digital tersebut, data-data personal tersebut itu sudah tersimpan secara digital. Bisa di aplikasi, bisa di server, atau di Unix server, Windows server, database, bahkan juga mungkin di perangkat jaringan, dan juga workstation, atau mungkin laptop dari Bapak Ibu gitu ya. Atau mungkin sekarang ini juga pasti ada di handphone, di tab, dan lain sebagainya. Dan kalau di get back ke apa yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk aset-aset IT ini itu pasti memiliki yang namanya privilege akun atau akun administrator atau akun yang memiliki hak lebih ketika dia mengakses ke aset tersebut, apakah itu ke aplikasi atau ke Unix server, Windows server, database, mungkin termasuk juga para HR gitu ya. HR itu kan sebenarnya bukan orang IT. Tapi ketika mereka login ke portal HR, di situ mereka bersifat sebagai privilege akun. Karena mereka bisa merubah banyak hal di situ. Termasuk mungkin merubah tanggal lahir, merubah mungkin gender, dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin mengambil data tersebut. Dan tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya sekali gitu ya, karena kalau kita lihat kembali bahwa privilege akun ini sebenarnya tidak hanya melulu ketika kita bicara sebagai administrator IT gitu ya, dan
privilege akun itu mostly memang digunakan oleh para admin IT ketika mereka mungkin mengadministrasikan server-server, mengelola server-server, mengelola aplikasi, mengelola database gitu ya. Tapi selain orang IT sebenarnya karena data ini ada hampir di setiap aset-aset IT kita, sebenarnya sudah bisa dibilang bahwa seluruh orang gitu ya, seluruh orang yang ada di perusahaan itu adalah privilege, memiliki hak privilege terhadap mungkin aset-aset IT yang ada. Dan resikonya adalah ketika para pemilik privilege akun ini ya, yang mungkin tidak terbatas hanya orang admin IT, ketika mereka itu mungkin melakukan sesuatu yang salah atau juga mungkin sesuatu yang kurang benar, banyak risiko-risiko yang terjadi, misalnya penyebaran malware, ransomware, dan juga mungkin yang paling sering terjadi adalah financial fraud. Jadi mungkin bisa saja di database gitu ya. Jadi orang-orang melakukan memanipulasi data atau juga mungkin dari HR mungkin tadi saya bilang atau dari accounting yang sebenarnya mereka bukan orang IT tapi mereka bisa melakukan financial fraud di situ. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita bicara cyber attack gitu ya, cyber attack itu pasti yang akan dicari orang itu adalah yang namanya privilege access. Jadi akses-akses yang memiliki hak khusus atau hak yang lebih gitu ya ketika dia memasuki suatu sistem tertentu. Nah, ini tidak hanya di seorang admin atau juga mungkin yang berkaitan dengan IT tadi ya, tapi juga mungkin dari pihak ketiga kita. Bahkan business user, pihak ketiga juga memiliki hak privilege ketika mereka mungkin sudah masuk ke sistem kita gitu ya. Karena kita mungkin memberikan hak untuk itu mereka vendor dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka memiliki hak privilege tadi atau hak yang cukup powerful ketika mereka berada di dalam satu sistem IT. Nah, dari statistik yang ada itu ternyata kalau bisa dibilang 86% gitu ya data breach yang terjadi ini dari Verizon Data Breach di tahun 2023. Saya mungkin ambil yang tengah aja, itu bahwa 86% itu kejadian itu terjadi karena adanya compromise terhadap privilege kredensial atau juga mungkin password-password yang bersifat kredensial yang ini ya, yang memiliki hak privilege gitu. Nah, artinya kalau kita mengontrol hak privilege ini atau ketika kita mengontrol akun-akun privilege ini akan mengurangi, jadi akan mengurangi dampak atau risiko yang ada terhadap data-data yang akan hilang gitu ya. Nah, dikaitkan dengan data protection gitu ya. Kalau kita bicara data protection principle, jadi ketika kita bicara mengenai processing data, tentunya data-data misalnya penduduk Indonesia gitu, itu pasti akan disimpan secara digital, apalagi sekarang ini. Itu baik mungkin di Dukcapil, di manapun gitu, atau bahkan di company kita sendiri. Dan kalau bicara sistem atau yang berkaitan dengan IT system gitu ya, di situ kan pasti ada yang namanya administrator. Minimal gitu ya, minimal. Atau tadi juga mungkin ada dari finance dan juga mungkin dari HR yang mereka bersifat sebagai admin di aplikasi-aplikasi yang mereka kelola tentunya. Nah, artinya ketika mereka mengelola data personal tersebut yang berada di sistem tadi, itu mereka membutuhkan yang namanya privilege akun. Nah, ketika mereka sudah memiliki privilege akun ini, maka mereka bisa melakukan banyak hal. Termasuk tadi mendelete dan juga mungkin termasuk juga mungkin memindahkan ke tempat lain dan lain sebagainya. Tadi dari Pak Fahmi juga sudah bahas mengenai bagaimana kita memproteksi dari sisi mungkin enkripsi dan lain sebagainya gitu ya. Atau data klasifikasi, kemudian di-encrypt dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ketika kita memberikan hak khusus admin kepada orang tertentu, dia sebenarnya bisa membypass segala hal gitu ya. Jadi artinya kalau kita sudah memiliki akun administrator, mau itu mungkin ada enkripsi, mau itu ada mungkin proteksi dari sisi network, firewall dan sebagainya, itu semua bisa dilewati oleh orang-orang yang memiliki hak khusus ini atau privilege akun ini. Sehingga pengelolaan terhadap privilege user, privilege akun tadi itu sangat mutlak dilakukan. Apalagi berkaitan dengan
data-data sensitif dan juga tentunya ini dihubungkan dengan data pribadi. Nah, saya ambil contoh gitu ya. Mungkin dari tadi kan saya ngomong banyak mengenai privilege akun ini, tapi mungkin jadi pertanyaan adalah Pak Anton, memang hubungannya dengan perlindungan data pribadi apa gitu ya? Ini saya ambil satu contoh aja dari PDP prinsipal tadi, pemrosesan data pribadi, prinsip pemrosesan data pribadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Aswin. Saya ambil sebagian di sini itu dari pasal 16 gitu ya, di ayat 2 dan di bagian E itu dibilang bahwa pemrosesan data pribadi dan seterusnya itu harus atau istilahnya harus diproteksi, dan juga kalau misalnya ada yang akses yang tidak sah dan juga ada pengerusakan, ada penghilangan dan lain sebagainya, itu menjadi concern yang harus dipahami oleh kita semua. Dan siapa yang bisa melakukan ini? Ini tentunya adalah yang memiliki hak administrator. Jadi kalau dia sudah memiliki hak admin gitu ya, dia akan bisa melakukan banyak hal di data kita. Jadi memproteksi dan juga mengontrol akses para administrator ini adalah hal yang mutlak dilakukan. Karena kalau mereka sudah punya hak itu bisa mereka melakukan banyak hal gitu. Terus ada lagi di bagian H atau yang terakhir, di mana di situ dikatakan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Ini artinya kalau para administrator tadi melakukan aktivitasnya gitu ya, itu kita harus bisa mendapatkan audit nih. Jadi misalnya ketika database administrator di perusahaan kita itu melakukan sesuatu di database atau juga mungkin sesuatu di aplikasi gitu ya. Nah, itu harus ada audit dan kita bisa memonitor aktivitasnya ngapain aja gitu. Nah, baru 2 hal ini aja sebenarnya ada 8 ya. 8 yang berkaitan dengan prinsip pemrosesan data pribadi, dan itu ada kaitannya semua dengan administrator akses ketika kita bicara data-data yang bersifat digital. Nah, namun saya hanya ambil 2 di sini, dan dari sini sudah kelihatan bahwa pengelolaan hak akses para administrator tadi itu yang memiliki hak yang cukup tinggi itu mutlak dilakukan. Nah, selanjutnya ketika kita bicara PDP Law, maka yang pertama kita harus tahu nih. Jadi kita harus tahu akun-akun privilege itu dimiliki oleh siapa aja, adanya di mana saja, dan kita harus mengaudit. Dan tentunya yang kedua, kita harus melimit aksesnya. Kita tidak bisa memberikan hak yang berlebih kepada seseorang gitu. Kita harus menerapkan yang namanya least privilege model. Jadi si Anton hanya boleh melakukan kegiatan XYZ gitu. Jadi Anton tidak boleh melakukan banyak hal walaupun dia sebagai seorang admin IT. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita otomatisasi seluruh proses dan integrasikan dengan tools-tools yang ada, misalnya analitik dan lain sebagainya, dan juga mungkin bisa disambungkan dengan solusi-solusi teknologi yang lain. Nah, yang terakhir bahwa ketika kita bicara privilege user dan juga privilege akun tadi, itu kita harus sadar bahwa pengaturan privilege akses di dalam satu perusahaan gitu ya, itu saat ini sudah menjadi perimeter. Kalau dulu mungkin kita merasa bahwa pengaturan hak seperti ini nanti aja deh. Nah, tapi sekarang ini sudah menjadi bahkan mungkin sudah menjadi semacam firewall gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan hak akses yang benar, yang tepat terhadap orang-orang tertentu sesuai dengan tupoksinya. Jadi artinya pengaturan hak akses ini menjadi mutlak dilakukan. Dan kami dari Delinea, kami bergerak secara khusus di area ini, dan kita memiliki banyak solusi yang berkaitan dengan pengaturan hak administrator yang bisa dimanfaatkan menjadi salah satu tools gitu ya, ketika kita bicara teknologi dalam penerapan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disambung selanjutnya. Sambung lagi di Untuk selanjutnya sesi Q&A untuk Bapak dan Ibu. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Untuk itu kami panggilkan kepada para speaker, Pak Misar, Pak Asif, Pak Fahmi, dan Pak Anton.
Untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Ini sudah ada dari Pak Fahmi juga sudah menjawab ya di kolom chatnya ya. Yang pertama ini dari Pak Wiliarto Priyo Utomo untuk Pak Aswin. Ini Undang-Undang PDP sering dihubungkan dengan ISO 27701. Apakah kita wajib menjalankan ISO 27701 untuk pemenuhan Undang-Undang PDP ini, Pak Aswin? Bisa dibantu, Pak Aswin? Iya, thank you teman-teman. Jadi related, apakah ada? Ya, ISO AC 27701 itu terkait PIMS, Privacy Information Management System. Nah, dia memang mengatur bagaimana organisasi ketika ingin berfokus untuk mengamankan informasi terkait privacy gitu ya, mulai dari sisi tadi dia sebagai controller ataupun dia sebagai prosesor. Tapi yang perlu diingat adalah ISO 27701 dia itu adalah extension of ISO 27001 terkait ISMS. Walaupun secara version dia masih versi yang lama, versi 2019. Sedangkan ISMS itu sudah ada versi yang terbaru di versi 2022. Ya, memang rencananya mungkin di akhir ini PIMS itu akan di-upgrade ya, di-upgrade dari sisi standarnya untuk menyesuaikan. Kalau sebelumnya dimenyesuaikan ke versi 2013 ISMS, sekarang di 2022. Akan tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa apakah dia menjadi mandatory to comply? Tidak. Karena secara aturan, terus saat ini belum ada aturan yang memastikan bahwa untuk Anda comply dengan Undang-Undang 27, maka Anda wajib comply dengan 27701. Karena sejatinya IC itu sifatnya voluntary, mandatory jika ada aturan pemerintah yang mewajibkannya. Seperti SMS itu diwajibkan oleh BSSN, diwajibkan oleh Dukcapil, diwajibkan oleh OJK, diwajibkan oleh Bapepti, kan gitu ya. Jadi untuk saat ini ya memang kalau kita lihat belum ada kewajiban. Tapi kalau misalkan Anda Pak, kami mau ekstensinya di 27701 supaya kita bisa comply with PDP. Saya juga sebagai tutor di 27701, mungkin saya bisa sampaikan bahwa tidak 100%, akan tapi nanti dari sisi apa ya, requirement-nya Anda perlu custom. Kenapa Anda perlu custom? Karena ada beberapa requirement di PDP, khususnya terkait pencantuman SLA, kemudian prosedur terkait kalau ada kebocoran data, itu Anda harus sesuaikan dengan di Undang-Undang PDP. Jadi Anda nggak bisa sekedar comply with 27701, tapi 27701-nya harus di customize agar comply to PDP. Bukan PDP comply to 277, tapi 277-nya Anda arahkan to PDP. Begitu juga di Eropa ya. 27701-nya diarahkan ke GDPR gitu. Maka di lampiran 27701 itu ada itu. Bagaimana compliance antara 27701 dengan GDPR. Gitu mungkin saya sampaikan. Jadi untuk saat ini belum mandatory. Kalau Anda pakai, bagus. Dan mostly 85% mirip. Demikian, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ini Pak Wiliarto ada 2 pertanyaan ya, dan juga untuk Pak Fahmi, tapi sudah dibantu jawab oleh Pak Fahmi melalui chat ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Dion, apa yang dilakukan oleh Forcepoint secara real di lapangan dalam mensukseskan penerapan Undang-Undang PDP? Bisa dibantu dengan Pak Fahmi? Iya, terima kasih. Ya, yang jelas Forcepoint bisa mengenali data PII ya yang dimaksud gitu ya. Di antaranya adalah NIK misalnya, nomor HP, nama gitu ya, nama ibu kandung seperti itu. Dan selanjutnya pastinya si Forcepoint akan bantu
memproteksi atau ngontrol datanya ya. Boleh dikirim kemana aja, siapa yang kirim, dan juga mencatat kalau misalnya ada perpindahan data dari dalam perusahaan misalnya keluar organisasinya kemana, dan juga kita catat sebagai forensic evidence data yang dikirim itu betul nggak gitu, betul-betul data PII atau enggak, seperti itu sih Bu. Terima kasih. Dari Pak Bayu Sukma Eka Putra, apakah XDR cukup untuk melindungi server on-prem? Apakah XDR cukup untuk melindungi server on-prem? Ini bisa dibantu mungkin dengan bisa dibantu jawab mungkin dari Pak Anton, Pak Aswin, Pak Praswi, atau mungkin Pak Mita. Ya, mungkin saya bantu jawab ya, Bu. Jadi kalau kita bicara server mungkin ada kaitan erat dengan kami di Linea. Jadi mungkin XDR itu hanya salah satu tools teknologi mungkin yang hanya untuk mendeteksi dan respons gitu ya. Jadi artinya itu adalah pre-attack ketika terjadi serangan. Nah, tools-tools yang lain mungkin ya termasuk juga yang berkaitan dengan DLP, dan termasuk juga nanti adalah yang mungkin yang sangat krusial adalah bagaimana kita mengatur hak akses di server tersebut. Jadi kami dari Dilinea memposisikan untuk pengaturan hak akses ke server tadi. Termasuk kalau misalnya diperlukan, kita juga melakukan rekaman terhadap aktivitas di server tersebut, dan juga kita bisa memberikan role atau policy yang sangat granular. Jadi kalau tadi di presentasi saya bilang privilege akun, mungkin administrator gitu ya, itu kan sebenarnya full privilege. Jadi dia bisa melakukan banyak hal dalam satu IT system gitu ya, bisa database dan juga mungkin bisa server dalam hal ini. Nah, bagaimana kita memberikan hak akses yang sesuai? Nah, kita bisa menerapkan yang namanya least privilege, dan kami dari Dilinea adalah salah satu teknologi yang memang fokus kita memberikan perlindungan dalam hal pengelolaan akses dan juga memberikan akuntabilitas terhadap orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset tersebut, termasuk server dalam hal ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Edi Wibowo, ini untuk Pak Aswin. Setahu saya ada satu klausal dalam undang-undang mengharuskan perusahaan memiliki external user yang bertugas sebagai independent PDP employee. Apakah ini wajib juga dilakukan oleh semua perusahaan? Dan ada pertanyaan kedua, apakah bisa di-share file presentasinya? Silakan Pak Aswin. Sorry. Saya ngomong dari tadi ternyata mati ininya. Tadi pertanyaan dari siapa tuh? Dari Pak Edi Wibowo, Pak. Boleh diulang, Pak? Sorry, saya keputus tadi itu suara-suaranya, Mbak. Baik, saya ulangi kembali ya, Pak. Setahu saya, ada klausal dalam undang-undang mengharuskan perusahaan memiliki external user yang bertugas sebagai independent PDP employee. Apakah ini wajib juga dilakukan oleh semua perusahaan? Dan apakah bisa di-share file presentasi? Oke. Tadi independen itu mungkin kaitannya dengan DPO mungkin ya, walaupun suara Mbak itu agak putus di saya ya. Independent user. Jadi kalau dalam hal implementasi PDP, rekan sekalian, selain tadi teknologi yang tadi sudah teman-teman dari Postpoint, dari teman-teman dari Dilinea sudah paparkan, tidak hanya itu sebenarnya rekan sekalian ya. Apa bukti bahwa perusahaan dikatakan comply? Pertama, dia menerapkan privacy atau prinsip-prinsip dari pelindungan data pribadi. Yang kedua, dibuktikan dengan dia punya informed consent, dia punya privacy policy, dia punya DPIA. Kemudian ada dia namanya punya DPO, Data Privacy Officer, atau Data Protection Officer, atau yang kita sebut nanti dalam
Undang-Undang PDP itu adalah pejabat pengendali data pribadi, PPDP gitu ya. Nah, PPDP itu atau DPO itu secara undang-undang dibolehkan untuk berasal dari dua, yaitu bisa dari internal dan bisa juga dari eksternal. Jadi kita kenal sekarang namanya DPO as a Service. Dan untuk dari internal tidak ada batasan apakah dia harus ditunjuk orang atau tim, akan tetapi harus ada SK resminya nantinya. Siapa yang bertugas nanti sebagai di perusahaan yang tugas dan fungsinya sudah dijabarkan di undang-undang. Salah satunya memberikan masukan kepada direksi terkait pengolahan data pribadi, dia nanti akan mencoba menganalisa dari sisi impact kalau ada kontrak baru dan lain sebagainya. Saya sedikit mungkin agak menjelaskan lebih ya. Selain tadi teknologi yang sudah dipaparkan rekan-rekan sekalian, memang teknologi itu adalah supporting dalam hal implementasi PDP. Akan tetapi ada beberapa hal yang Anda perlu sampaikan juga dan Anda perlu komplain juga. Contohnya adalah dari sisi mengenai apakah standar contractual agreement Anda dengan pihak lain yang ada kaitannya memproses data pribadi milik perusahaan Anda sudah ada tentukan atau enggak. Jadi nanti minimal ada terkait pertama list of contractual agreement, mana perusahaan yang sebagai prosesor, mana perusahaan yang sebagai pengendali, data apa yang akan diberikan kepada mereka atau data apa yang kita dapatkan dari mereka. Kemudian isi contractual agreement-nya harus di-assign gitu rekan-rekan sekalian, harus ada terkait apa tugas dan tanggung jawabnya, penyelesaian sengketa kalau misalkan ada tuntutan dari klien, kemudian kewajiban mereka, hak mereka apa, kalau misalkan ada penghapusan data tuntutan dari klien itu seperti apa kita berlakunya. Itu yang harus ada. Jadi nanti akan ada addendum harusnya. Anda lihat contractual agreement ada nggak kaitannya dengan kerahasiaan and dengan perlindungan data. Kalau nggak ada addendum. Ah itu beberapa hal rekan-rekan sekalian. Jadi kalau tadi disebutkan yang DPO, ya DPO itu salah satunya. Akan tapi ada beberapa hal lain yang memang menjadi penting. Boleh dari luar? Boleh. Dari dalam boleh nggak? Boleh. Seperti itu dia. Saya mau jawab sedikit ya dari beberapa hal yang di pertanyaan-pertanyaan di sini. Karena waktu saya agak sedikit ada kegiatan lagi. Sebentar ya, sorry teman-teman ya. Dan langsung aja terkait itu tadi dari Pak Edi sudah saya jawab ya. Kemudian dari sisi selain peran teknologi dalam mendukung implementasi PDP, hal-hal apa saja yang menjadi basic mengatur implementasi undang-undang PDP level perusahaan? Nah, itu tadi sudah saya jawab ya terkait NDA ya. Kemudian apakah sudah ada info lembaga PDP disahkan per kapan? Ya harusnya per 17 Oktober ini harus sudah ada gitu. Nah, untuk saat ini kalau Anda tanya di chat GPT itu munculnya BSSN tuh. Kalau Anda tanya di chat GPT ya. Akan tapi secara sahnya mungkin untuk saat ini masih dihandle oleh kawan-kawan Kominfo mengenai pengaduan-pengaduan terkait PDP-nya. Akan tapi memang secara aturan memang lembaga ini akan dibentuk secara independen gitu. Apakah nanti dia fungsi satu lembaga yang akan di-extend ke PDP atau akan dibentuk lembaga PDP, karena kita tahu sekarang dari politik lagi ada transisi ya rekan sekalian di 20 Oktober. Jadi ya mudah-mudahan kita coba tunggu tanggal mainnya. Akan tetapi tadi tidak adanya lembaga PDP bukan berarti Anda lolos dari kewajiban dari sisi mengamankan data pribadi milik klien Anda. Ya demikian mungkin. Terima kasih Pak Aswin untuk jawabannya. Mungkin ini kita bantu juga melalui kolom chat. Sudah ada beberapa juga yang langsung dijawab oleh Pak Fahmi ya. Seperti itu. Mungkin ini ya Bapak Ibu karena kan dari waktu juga kita kan terbatas ya seperti itu. Terima kasih sebelumnya kepada para panelis yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan para peserta webinar hari ini. Mohon maaf sekali kepada Bapak dan Ibu peserta, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan secara live karena keterbatasan waktu. Namun tidak perlu khawatir, kami akan memberikan jawaban tersebut nantinya melalui email yang sudah terregister. Jadi tidak perlu khawatir kalau nanti akan kita bantu seperti itu. Nah, saat ini tiba saatnya pada sesi door prize. Saya persilakan kepada operator untuk share screen terlebih dahulu.
Dimohon untuk tidak keluar terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu dari room. Oke, kita mulai untuk pemutarannya. Kita bisa raise hand. Oke, lanjut. Oke. Halo. Ya. Bisa komen Pak Yunus di kolom chat Pak, hadir atau raise hand? Kita putar kembali. Untuk pemenang yang terakhir itu dengan belum ya. Dengan Ibu Tati. Bisa komen Ibu Yatun di kolom chat Ibu. Baik, selamat kepada para peserta yang beruntung mendapatkan hadiah berupa voucher OVO. Untuk para peserta yang mendapatkan hadiah, nantinya akan kami hubungi melalui nomor WhatsApp yang telah diberikan pada feedback form. Seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kini tiba pada akhir acara webinar hari ini. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih detail mengenai solusi yang kami berikan, Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami melalui email yang sudah kami berikan pada tampilan layar tersebut. Atas nama PT United Teknologi Integrasi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali pada acara webinar kami berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian.